mudik Lebaran, Polresta siapkan 5 posko pengamanan. Bupati Yohanes Manibui dengan resmi lepas PIT AMB Laut mudik gratis jelang Idul Fitri. Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini, edisi Jumat 28 Maret 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya April Yenikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, guna mengantisipasi masyarakat yang akan mudik, Polresta Manokwari menyiapkan sebanyak 5 posko lebaran yang ditempatkan di sejumlah titik dalam kota Manokwari. Kasat Lantas Polresta Manokwari, Ibtu Nurfa kepada tim TVRI pagi tadi menjelaskan, selama operasi Ketupat Mansinam yang berlangsung selama 14 hari ke depan, Polresta Manokwari sendiri menyiapkan total ada 5 posko pelayanan terbaru lebaran. Di antaranya 1 posko pelayanan di Sinar Suri, 2 posko pengamanan di lampu merah Haji Bau dan di area Manokwari City Mall, dan 1 posko terpadu di Bandara Rendani dan Pelabuhan Manokwari. Sementara itu, jumlah personil yang disiapkan di masing-masing posko berjumlah 8 orang, ditambah dengan tim gabungan dari TNI, Basarnas, Perhubungan, Pramuka, dan instansi terkait. Untuk jumlah posko yang kami siapkan, ini ada 5. 1 pos pelayanan yang ada di Sinar Suri, 2 pos pengamanan, 1 di Haji Bau, 1 di MCM. Ada 2 lagi pos terpadu, 1 di bandara, 1 di pelabuhan. Jadi ada 5 untuk yang selama pos operasi Ketupat ini dalam rangka Idul Fitri ini. Untuk jumlah personil sendiri di masing-masing posko ini? Kalau untuk jumlah pos di masing-masing anggota di masing-masing pos berarti ada 2.000. Mungkin ada 16 di Sinar Suri, ada 16 di Haji Bau, ada 16 juga di MCM. Ini dengan tim gabungan juga ya, Komandan? Ini dengan tim gabungan juga ya, ada Basarnas? Ya, kita gabung. Ini kita di setiap pos ini ada beberapa instansi yang gabung dengan kita. Ada dari Kodim, ada dari Fasarkan, ada dari Basarnas, sama ada di Pramuka ini. Mereka juga kita libatkan dalam rangka operasi Ketupat ini. Lebih lanjut, Nurfa mengatakan, daerah rawan yang menjadi atensi mereka selama operasi Ketupat Mansinam 2025 berada di Jalan Baru maupun Jalan Yosudarso, sehingga diharapkan masyarakat yang menggunakan jalur tersebut agar selalu berhati-hati. Selain itu, Kasat Lantas juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak mudik untuk selalu memeriksa rumah sebelum keluar. Rawan laka yang ada di Manokwari ini ada beberapa. Pertama mungkin ada di Jalan Baru, Jalan Yosudarso, dan di semua titik yang memang kita anggap rawan. Kami berharap masyarakat yang melaksanakan mudik sebelum meninggalkan rumahnya, lihat dulu kondisi rumahnya, jangan sampai ada alat-alat elektronik yang masih tercolok atau ada mungkin kompor yang masih menyala. Jadi lebih teliti lagi sebelum meninggalkan. Dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat mudik, yang mungkin dalam hal ini mungkin kita mudik di dalam kota ini mungkin ke Pravi saja paling jauh, mungkin ke Orange Bari sampai ke Pintu ini. Kami harap dalam melaksanakan mudik sebelum berangkat periksa dulu ke kelengkapan dan layak tidaknya kendaraan. Mungkin diperiksa bannya, mungkin diperiksa mesinnya, jangan sampai ada yang kurang. Dan ini musim hujan, jadi kami himbau juga untuk teman-teman yang menggunakan roda 2 yang melaksanakan mudik, siapkan memang fisik, siapkan memang mantel, siapkan memang sebelum melaksanakan perjalanan. Karena musim hujan pasti jalanan licin dan mungkin teman-teman lebih perhatikan lagi kondisi kendaraan masing-masing. Posko Operasi Ketupat Mansinam di tahun 2025 telah dimulai tanggal 26 Maret hingga berakhir nanti pada tanggal 8 April 2025. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Sementara itu, Saudara, Polresta Manokwari menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggeber motor saat malam takbiran berlangsung. Diharapkan masyarakat mengikuti takbir keliling dengan aman dan lancar. Mulai operasi ketupat ini, posko sudah terisi dari Satlantas Polresta Manokwari masih berkoordinasi dengan PHBI Kabupaten Manokwari terkait pelaksanaan takbir keliling yang akan dilaksanakan di Kota Manokwari. Untuk itu, dalam menjaga Kamtipmas berjalan dengan aman dan lancar, Kasat Lantas Polresta Manokwari, Ibtu Nurfa menghimbau, jikapun takbir keliling jadi dilakukan sebelum Hari Raya Lebaran, maka masyarakat diminta tidak menggeber motor, apalagi menggunakan knalpot racing yang dapat mengganggu pengendara lain di jalan raya, tetapi harus lebih khusus dalam melaksanakan ibadah selama pawai takbiran. Pelaksanaan takbiran ini, kami masih koordinasi dengan Intel dan Pak Kabapok, mungkin masih koordinasi dengan PHBI. Apakah jadi memang takbir keliling atau tidak? Kalaupun jadi, mungkin kami menghimbau untuk tidak gebar-gebar kendaraannya di jalan. Kita jadikan malam takbiran itu lebih nyaman, lebih khusyuk. Kita mungkin baca doa, berdoa agar semua dalam pelaksanaan ibadah puasa kita ini semua diterima. Dan mungkin kami juga mengimbau, mungkin dalam pengamanan takbiran ini juga ada dibantu di backup dari Polres, ada tim UKL yang dibentuk dari Pak Kabapok atas perintah Pak Kapolresta, bahwa itu nanti akan membackup untuk titik-titik mana yang menjadi simpang-simpang besar, itu akan dilaksanakan penebalan untuk mengamankan teman-teman yang melaksanakan takbir keliling. Kasat Lantas menambahkan, saat malam takbiran berlangsung, setiap personil gabungan akan ditempatkan di simpang-simpang jalan maupun rute yang akan dilalui, guna menjaga kelancaran arus lalu lintas saat pawai takbir keliling. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara Gubernur Papua Barat berharap kehadiran tim penggerak PKK di Provinsi Papua Barat dapat menjadi mitra pemerintah yang mendukung program pemerintah dalam peningkatan hidup masyarakat di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat dalam acara pelantikan 6 ketua tim penggerak PKK Kabupaten se-Papua Barat yang berlangsung di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat beberapa waktu lalu. Domingus Mandacan dalam arahannya menegaskan bahwa peran PKK sangat penting dalam peningkatan keluarga dan juga di bidang lainnya yang langsung turun ke masyarakat. Gubernur dalam sambutannya mengingatkan bahwa tim penggerak PKK, Dekranasda dan juga organisasi lainnya yang berkaitan erat dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten se-Papua Barat sebagai ujung tombak pelayanan kesejahteraan berbasis kemasyarakatan, telah berpesan penting serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan kesejahteraan berbasis masyarakat telah berperan besar dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan status gizi masyarakat, serta mengedukasi pentingnya pola hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat kita. Sementara itu, Dekranasda telah berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan produk kerajinan lokal Papua Barat sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pengrajin lokal. Hadirin yang berbahagia, Gubernur juga mendapatkan kepada ketua yang diberikan amanah harus melayani masyarakat dengan baik, terus melakukan komunikasi dengan mitra agar program bisa berjalan, terus berinovasi di era digital untuk mengembangkan program yang berpihak kepada masyarakat. Para ketua yang telah dilantik, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, jadilah pemimpin yang melayani dengan hati. Posisi ketua bukan hanya sebuah jabatan, tetapi lebih dari itu adalah amanah untuk melayani masyarakat, melayani keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak di Papua Barat. Kedua, bangunlah sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang baik, program-program yang dijalankan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Ketiga, berinovasilah dalam setiap program kerja. Era digital
memberikan banyak peluang untuk mengembangkan program-program yang lebih kreatif dan berdampak luas bagi publik. Keempat, pastikan program-program yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat di Provinsi Papua Barat. Bapak, Ibu, dan dengan adanya kolaborasi dan juga sinergi yang baik antar pemerintah dan juga tim penggerak PKK di provinsi dan juga Kabupaten se-Papua Barat, diharapkan dapat mewujudkan program pemerintah pusat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka mewujud nyatakan komitmen pemerintah di momentum menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni melepas dengan resmi pengoperasian 4 buah speedboat milik Dishub Teluk Bintuni sebagai layanan angkutan masyarakat Bintuni guna melaksanakan kegiatan mudik gratis. Baru kali ini. Demikian launching uji coba kegiatan itu dilaksanakan pada Jumat 28 Maret 2025 bertempat di Dermaga Jeti Kampung Lama, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Bupati Yohanes Manibui mengatakan bahwasanya program mudik gratis melalui layanan AMB Laut yang diawasi langsung Dinas Perhubungan Teluk Bintuni selaku instansi teknik yang diharapkan dapat menjadi langkah awal dan pilot proyek program 100 hari kerja demi meningkatkan pelayanan publik bagi lapisan masyarakat secara mudah dan efisien. Bupati juga menyampaikan program mudik gratis bagi masyarakat pesisir Teluk Bintuni dengan rute trayek Bintuni Babo, Bintuni Tofoy, dan Bintuni Tomu. Kiranya menjadi langkah awal pemerintah daerah lebih maju dan berinovasi menghadirkan layanan transformasi publik yang lebih baik bagi masyarakat. Mengingat masyarakat di Teluk Bintuni juga terdiri dari sebagian besar masyarakat suku-suku yang mendiami wilayah perairan atau pesisir. Kegiatan mudik lebaran ini saya merupakan komitmen kita pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Teluk Bintuni yang akan melaksanakan lebaran Hari Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Langkah awal ini harapan besar saya kita pemerintah daerah bisa lebih betul-betul melayani masyarakat kita, tidak hanya di saat kita mudik lebaran. Langkah maju kita yang pertama ini semoga kita dapat memberikan suatu konektivitas yang terbaik untuk masyarakat kita di wilayah pesisir. Dan menurut saya ini visi dan misi saya yang harus kita laksanakan di dalam waktu dekat ini. Sehingga apa yang bisa kita berikan buat masyarakat, betul-betul masyarakat bisa merasakan dan peran pemerintah daerah itu betul-betul dapat merasakan oleh masyarakat. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan tim kerja 100 hari Bupati dapat menyelesaikan kebijakan visi misi pembangunan pasangan kepala daerah yang dikenal dengan jargon serasi ini bersama OPD terkait di daerah. Dari Teluk Bintuni, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kehadiran Bazar Ramadan yang digelar oleh TNI mendapat kunjungan masyarakat yang tinggi. Hal ini mendapat apresiasi dan terima kasih dari Dandim 1803 Fakfak. Sesuai pantauan Tim Liputan Ramadan TVRI di Fakfak, terpantau di arena Bazar Ramadan TNI yang digelar selama 2 hari, dari tanggal 25 Maret hingga tanggal 26 Maret 2025 mendapat perhatian dan kehadiran serta kunjungan yang sangat tinggi dari warga masyarakat Fakfak guna membeli kebutuhan sembako jelang memasuki Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal tersebut mendapatkan apresiasi dan terima kasih dari Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Lukman Permana kepada Tim Liputan TVRI, serta berbagai awak media. Letkol Lukman menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada masyarakat yang hadir berbelanja sembako di basar ini. Dandim memprediksi warga yang berkunjung di basar lebih kurang 300-400 orang. Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Lukman Permana, mengakui basar atau pasar murah ini hadir membantu masyarakat dan mampu menekan harga sehingga tidak terjadi inflasi, serta terus mendukung apa yang dilakukan pemerintah selanjutnya untuk membuka basar hingga memasuki Lebaran. Hingga di hari Kamis 27 Maret 2025 sesuai pantauan Tim Liputan TVRI Ramadan 1446 Hijriah, bazar masih digelar oleh para UMKM, menjual sembako murah, dan dikawal ketat oleh Kepala Dinas Perindak Fakfak bersama staf.
Frans Tamaela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan dari Fakfak. Saudara, digelarnya acara buka puasa bersama TNI Polri dengan tujuan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi TNI Polri. Diyakini sinergitas dan kolaborasi selama setahun telah menghasilkan kamtibmas yang baik di daerah di Kabupaten Fakfak. Hal ini merupakan fokus penekanan dan sambutan dari kedua pejabat tinggi, yakni Danrem 182 Jazira Onim dan Kapolres Fakfak, dalam mengawali acara buka bersama yang berlangsung di Aula Anton Sujatwo, Mapolres Fakfak, Papua Barat. Dalam sambutan Danrem 182 Jazira Onim, Kolonel Infantri Aswin Kartawijaya menekankan selama setahun kepemimpinannya di wilayah Korem 182, pertemuan buka puasa selama ini merupakan pertemuan yang pertama bagi Danrem Kolonel Aswin, dan diyakini oleh Danrem, selama setahun ini TNI Polri telah menunjukkan kolaborasi dan sinergitas yang baik, yang mana telah ikut mengawal dan menyukseskan pemilu dan pilkada, Pilpres yang berjalan dengan aman, baik dan lancar. Hari ini merupakan indikator sukses kita bersama. Bagaimana kalau kita buka puasa? Saya sudah 1 tahun, nggak terasa saya sudah 1 tahun di sini. Di Fakfak ini. Karena saya juga pas bulan puasa, sekarang sudah bulan puasa. Setahun lebih saya di sini. Belum pernah kita kumpul-kumpul buka puasa bersama dengan TNI Polri. Paling kita kadang bagaimana kalau saya seperti itu. Tapi saya bilang tempatnya di tempat Polres saja. Karena kalau orang pasti nanti orang tempat Polres protes. Karena jauh kan orang kan setengah jauh dari kota. Pasti nanti karena tempat Polres, para Polres ini sangat mahal sih kan. Kalau dipanggil aulanya saya kurang besar. Kita diharapkan mereka. Bagaimana kalau di Polres saja. Jadi ini merupakan salah satu wadah kita untuk berkumpul. Setelah tadi disampaikan oleh Kapolres, kita sudah melaksanakan kegiatan yang panjang, mulai dari pemilu, pilkada, dan presiden dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan aman, lancar, dan sudah terpilih presiden dan sudah terpilih juga bupati, wakil bupati Fakfak, dan itu adalah salah satu indikator keberhasilan kita yang kuat. Di saat yang sama, Kapolres Fakfak AKBP Hendriana dalam sambutannya, kolaborasi dan sinergitas ini sangat dibutuhkan untuk mengawal keseluruhan kebijakan dan program dari pusat hingga daerah. Sebagai tuan rumah, mengucapkan terima kasih atas hadirnya semua pihak, sekalipun ada dalam tugas di lapangan yang perlu dikawal dengan baik. Baik Pilpres maupun pilkada itu sampai dengan sekarang masih ada yang kurang. Dan ke depan tentunya tantangan itu bukan berarti bahwa kemarin itu adalah yang lebih berat. Ada yang ke depan tantangan kita lebih berat lagi ketika kita harus mengawal seluruh kebijakan pemerintah, kebijakan Bapak Presiden, baik kebijakan Bapak Kapolri, kebijakan Bapak Panglima TNI, kebijakan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, dan terus sampai dengan kebijakan Tentunya kalau ini tidak kita laksanakan secara sinergitas dan soliditas, kita melakukan sebuah strategi kolaboratif untuk mengawal seluruh program-program tersebut, tentunya ini tidak akan berhasil. Dan makanya saya bilang bahwa ke depan tantangan kita akan jauh lebih berat lagi, karena strategi kolaboratif itu kelihatannya mudah diucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan. Bagaimana mengeksekusi, bagaimana melakukan implementasi terhadap program-program tersebut. Buka puasa bersama diawali dengan doa oleh Ustadz Abdul Rahman Daeng Sidang, pimpinan Masjid Al-Ikhlas Polres Fakfak, yang juga memimpin sholat maghrib bersama. Acara buka puasa bersama diselenggarakan di Aula Anton Sujarwo di Mapolres Fakfak, Papua Barat. Frans Tamaela, kontributor TVRI Papua Barat dari Fakfak, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) menggelar rapat kerja luar biasa yang berlangsung di Manokwari pada Jumat 28 Maret 2025. Rapat tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat memberikan apresiasi yang tinggi dan juga dukungan penuh kepada Persekutuan Gereja-Gereja Papua. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, dalam struktur organisasi kelembagaan agama ini, tidak hanya di provinsi saja, tetapi harus sampai ke tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat kampung juga harus ada.
sehingga pemerintah wajib sesuai dengan kemampuan yang ada, harus dianggarkan dan memberikan dukungan penuh, sehingga bisa turun ke tingkat organisasi yang paling terendah tadi. Dalam struktur organisasi kelembagaan agama ini, tidak hanya profesi saja, sampai ke tingkat kabupaten, bahkan mungkin sampai ke tingkat kampung juga ada. Sehingga pemerintah wajib sesuai kemampuan yang ada harus kita anggarkan, memberikan dukungan, sehingga mereka pimpinan lembaga, 3 lembaga bisa turun sampai ke struktur organisasi yang paling rendah tadi. Sehingga ini juga membantu pemerintah, selain misi utama adalah menyampaikan firman Allah Yesus Kristus, tetapi juga sesuai dengan agama masing-masing disampaikan, tetapi juga menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat. Mungkin pemerintah punya keterbatasan yang ada, kita tidak sampai ke tingkat bawah di kampung sana. Kita tahu di kampung-kampung. Sementara itu, Ketua Umum PGGP Papua Barat, Pendeta Daniel Sukan mengatakan Persekutuan Gereja-Gereja Papua atau yang disingkat PGGP, Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat kerja luar biasa. Oleh karena itu, rapat kerja pertama dalam kepengurusan ini ada 2 agenda utama, yaitu menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGGP Papua Barat untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam regulasi pelayanan selama 5 tahun ke depan. Persekutuan Gereja-Gereja Papua, Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat kerja luar biasa. Mengapa rapat kerja luar biasa? Oleh karena rapat kerja pertama di dalam kepengurusan ini ada 2 agenda utama. Yang pertama adalah menetapkan anggaran dasar anggaran rumah tangga PGGP Provinsi Papua Barat untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam regulasi kegiatan pelayanan selama 5 tahun ke depan sampai tahun 2029. Hal ini dilakukan sebagai amanat dari konferensi PGGP yang ketiga tahun 2024 yang lalu. Itu yang Ketua Panitia Rapat Kerja Luar Biasa PGGP Dr. Abraham Yumte MTH mengatakan jumlah peserta yang hadir dalam rapat luar biasa ini diperkirakan 100 orang yang hadir, terdiri dari badan pengurus PGGP yang ada di Provinsi Papua Barat, yang ada di kabupaten kota, seperti Pegunungan Arfak, Kaimana, Teluk Wondama, Bintuni, Pegunungan Arfak, Manokwari, dan Manokwari Selatan. Ya, jumlah peserta dalam rapat kerja luar biasa ini ada 150 orang. Ya, 150 orang itu terdiri dari badan pengurus PGGP yang ada di Provinsi Papua Barat dan yang berada di kabupaten kota, yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, dan Manokwari Selatan. Itu undangan dari luar daerah. Jadi total semua ada 150 peserta rapat kerja di hari ini. Terima kasih. Ges Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kembali kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mau terus untung, pakai terus Arko, tinggal sorong. Ahai, Arko kereta sorong, teknologi Jepang, desain inovatif, lebih strong. Angkut apa saja, hemat tenaga, gampang nuangnya, slim bentuknya. Don't forget, ojo lali, kereta sorong, ya Arko ini. Terus untung, terus pakai Arko, tinggal sorong. Pastikan. Om Swastiastu. Dari Pura Kesatria Santi Buana Kodam 18 Kasuari, Papua Barat. Kami Bimas Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat beserta umat Hindu mengucapkan Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 tanggal 29 Maret 2025. dengan tema
Manawasewa Madawasewa, mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui catur berata penyepian, mari kita tingkatkan pelayanan kepada sesama sebagai bentuk bakti kita kepada ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan Indonesia maju, khususnya Papua Barat dan Papua Barat Daya, menjadi tanah yang damai, rukun, bahagia, dan sejahtera dalam keberagaman. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Ditres Narkoba Polda Papua Barat menggelar razia tempat hiburan malam di Manokwari, Papua Barat selama bulan Ramadan, di mana dalam sidak tersebut masih mendapati kios yang menjual minuman keras selama bulan puasa. Itu memang termasuk dari operasi pekat. Selama bulan puasa, Ditres Narkoba Polda Papua Barat mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di Manokwari, Papua Barat, guna memastikan tempat-tempat tersebut tidak beroperasi selama bulan suci Ramadan. Adapun selama operasi berlangsung, masih ditemukan ada sejumlah kios di daerah SP dan Kota Manokwari yang kedapatan masih menjual minuman keras dari berbagai jenis. Puluhan karton berisi ratusan minuman keras langsung disita oleh petugas. Untuk Ramadan ini, kita sudah patroli untuk ke beberapa THM, tempat hiburan malam, serta ke berbagai kios-kios yang diduga menjual minuman keras pada saat bulan Ramadan. Itu kita sudah melaksanakan patroli. Berkaitan ini juga kami kemarin itu ada operasi pekat dengan sasaran tempat hiburan malam dan penggunaan miras. Khususnya di narkoba, itu yang kami fokuskan, penggunaan miras dan tempat hiburan malam. Apakah selama berjalan ini ada temuan-temuan di lapangan? Oh ya. Untuk temuannya sendiri, yang tempat hiburan malam sudah tutup, dan yang untuk miras ada beberapa yang kami temukan. Yang di lokasi SP ada beberapa kios yang menjual miras, dan untuk yang di wilayah kota juga ada beberapa kios yang menjual miras. Yang di SP itu sekitar 3 atau 4 kios, sedangkan yang di kota ada sekitar 3 kios yang masih menjual miras, dan itu sudah kami sita untuk minuman kerasnya. Iya, minuman kerasnya kira-kira berapa banyak? Minuman kerasnya dia ada sekitar 10 karton sampai 20 karton dari berbagai jenis, seperti itu. Irfan menyebutkan razia tempat hiburan malam akan terus dilakukan selama bulan puasa sebagai upaya menjaga situasi Kota Manokwari tetap aman dan kondusif. Untuk itu, dirinya menghimbau agar masyarakat tidak mengkonsumsi miras selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Natalindo Krewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara, agar program dan kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat dapat berjalan dengan baik dan masyarakat bisa menikmati program yang dilaksanakan, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berpesan, pesan pimpinan harus bisa diterjemahkan dengan baik. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam kegiatan sosialisasi jaminan kesehatan di Provinsi Papua Barat. Dari komunikasi dan juga masukan dari seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Papua Barat. Selain di bidang kesehatan, masih banyak bidang lainnya yang juga disampaikan di berbagai kegiatan dalam pemerintah Provinsi Papua Barat. Dari pertemuan dengan pemerintah dan juga masyarakat, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap organisasi perangkat daerah harus mendengar masukan dari berbagai pihak. Domingus Mandacan menegaskan bahwa program kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila arahan pimpinan bisa diterjemahkan dengan baik. Perlu bicara satu kata, operator itu terjemahkan 1000 kata. Saya bicara satu kalimat, operator 1000 kalimat yang diterjemahkan gitu. Ya kan? Sekarang kita bicara soal kesehatan, kira-kira sudah semua baik. Berarti solusi seperti ini yang perlu kita jawab. BPJS Kesehatan seperti apa? Kita sudah harus diberikan celahan staf dan kita bisa putuskan untuk kepentingan rakyat bisa sehat begitu. Ya, tadi juga masukan saran baik dari anggota DPD tadi, Komite 3 tadi. Ya, kalau di Samsat sana ada satu atap kan? Ya, kenapa di BPJS Kesehatan tidak ada satu atap? Coba dikaji. Maka tadi saya bilang, saya bicara satu kata, komite terkait terjemahkan 10
program. Coba gitu. Sehingga terpadu satu atap itu. Ketika dia sakit dia datang kemana? Oh di sana ada misalnya ada poskonya di sana atau ada puskesmas di sana. Lewat sini nanti secara online begitu dia sudah bisa tahu gitu dan kemana dia pergi dia bisa berobat. Dengan adanya kolaborasi dan juga sinergis, maka program pemerintah di Papua Barat dapat berjalan dengan baik untuk membangun Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berbagi di bulan suci Ramadan, Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan menyerahkan sumbangan 20 ton lebih beras zakat fitrah bagi masjid dan pesantren di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, saudara, selain memberikan hibah keagamaan, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menggelar kegiatan gerakan pangan murah melalui OPD teknis terkait dalam rangka mendukung stabilisasi pasokan harga pangan serta pengendalian inflasi di daerah. Demikian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau, khususnya menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, saat memberikan sambutan, dirinya meminta agar OPD teknis bisa terlibat aktif dan memastikan agar masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri yang tersisa kurang lebih 1 minggu terakhir bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau atau bersubsidi. 1 minggu, pertama, kalau 1 bulan terlalu lama kita puasa lagi. Tinggal mau 1 minggu ini, mudah-mudahan ibu-ibu ini bisa sebentar ini asas manfaatnya. Ibaratnya kita bilang begini, dapur bisa menyala, toh dapur menyala untuk kita semua lebaran. Dan berindakok lagi mungkin mudah-mudahan mereka bisa turun seperti begini. Ya jangan di satu titik, mungkin beberapa titik yang mungkin bisa dilihat, mungkin sudah di Tahiti, di mana lagi masyarakat tadi kita lakukan di sini. Sementara itu, selaku PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Saiful Ada, mengatakan gerakan pangan murah ini pihaknya menyiapkan masing-masing 500 kg beras, gula pasir, telur 500 rak, dan masing-masing 500 kg bawang merah dan bawang putih, di mana masyarakat dapat membeli dengan harga Rp230.000. Baik, terima kasih. Untuk memasuki Hari Raya Idul Fitri, kami pemerintah daerah, terutama Dinas Ketahanan Kabupaten Teluk Bintuni, menjalankan gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini kita siapkan ada 500 paket. 500 paket itu terdiri dari beras 500 sak, kemudian gula 500 bungkus, kemudian minyak goreng juga 500 liter, kemudian telur ada 500 rak, kemudian bawang merah dan bawang putih juga sebanyak 500 kg. Ini kita kemasi dalam 1 paket. Jadi 1 paket itu harganya dari distributor itu Rp320.000. Sedangkan kita subsidi yaitu Rp90.000, jadi kita jual kepada masyarakat Rp230.000. Kegiatan gerakan pangan murah bersubsidi ini diharapkan masyarakat dapat juga mendukung peran kehadiran pemerintah yang baru agar ke depan dapat semakin dekat serta mampu memberikan arahan kebijakan pembangunan di daerah yang selalu menyentuh masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sejak kurang lebih berlangsung selama 10 hari di wilayah pesisir Teluk Bintuni, yakni Distrik Kamundan dan Distrik Tomu, menjadi 2 titik terakhir dari rangkaian kegiatan Safari Ramadan 1446 Hijriah pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Kunjungan Safari Ramadan terakhir yang berlangsung di Masjid Babu Salam, Kamundan, dan Masjid Al-Fatah Distrik Tomu, acara ini diisi dengan momentum buka puasa bersama dan penyerahan dana hibah kepada 9 masjid di wilayah tersebut. Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibui, mengapresiasi tim kerja Safari Ramadan yang telah mengatur dan menyiapkan rute kunjungan bersama Wakil Bupati Joko Lingara, di mana Safari Ramadan yang telah dimulai dari wilayah pesisir yakni Distrik Babo dan berakhir di Distrik Tomu menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap pengembangan nilai-nilai agama dan mendukung peningkatan sarana peribadatan di wilayah distrik dan kampung.
Bupati juga menyebut bahwa momentum tersebut menjadi pengalaman perdana dan berharga, serta kebahagiaan tersendiri sebagai Bupati Teluk Bintuni yang juga menggunakan momentum ini sebagai bagian menyelaraskan visi dan misi program 100 hari kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di distrik Tomo adalah distrik yang paling terakhir kita pemerintah daerah Kabupaten Bintuni melakukan safari Ramadan dengan melakukan buka puasa bersama, berawal dari distrik Babo dengan menghadirkan beberapa takmir masjid dan beberapa masjid yang hadir di distrik Babo, dan itu merupakan distrik Babo Raya yang kita undang semua masjid yang ada, akhirnya kita undang. Kemudian kita berlanjut ke distrik Manimiri yang bertempat di SP3. Kemudian Bapak Wakil Bupati melakukan juga safari Ramadan khususnya di Simbenaraya atau di distrik Tuiba. Kemudian kita lanjut di Kota Bintuni, yaitu di Masjid Al-Munawwarah. Kita undang semua ketua takmirnya untuk bisa melakukan buka puasa bersama. Kemudian kemarin kita melakukan kunjungan ke distrik Kamundan. Kita telah melakukan safari Ramadan juga, dan bertepatan hari ini kita selesai lakukan di distrik Tomo. Sementara itu Ketua Panitia Safari Ramadan Saiful Adha juga mengungkapkan bahwa dalam rangkaian Safari Ramadan ini, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan hibah kepada 10 masjid di wilayah Teluk Bintuni dengan bantuan hibah sebesar 10 juta rupiah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyalurkan bantuan pangan beras bagi keluarga kaum duafa atau kurang mampu. Kegiatan Safari Ramadan yang dilaksanakan mendapat sambutan hangat dari setiap jemaah masjid dan masyarakat penerima bantuan. Kedepan, masukan yang disampaikan masyarakat dapat lebih diprioritaskan oleh pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Papua Barat mendukung program nasional yakni makan bergizi gratis di Provinsi Papua Barat. Dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni program makan bergizi gratis, sehingga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN telah melakukan kerjasama MOU dengan Kepala Badan Gizi Nasional tentang pengelolaan makan bergizi gratis dalam rangka percepatan penurunan stunting dan pemenuhan gizi nasional, di mana BKKBN diberi tanggung jawab untuk menyediakan data berkaitan dengan sasaran kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak baduta, dan balita. Dengan pertimbangan Kemenduk Bangga BKKBN mempunyai petugas lapangan secara nasional yang ada di tingkat distrik dan juga kader tim pendamping keluarga. Dan kader tersebut sudah dibentuk sejak tahun 2021 lalu. Dalam rangka pelaksanaan pendampingan program penurunan stunting, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Pilmona Maria Yarolo, saat diwawancarai mengatakan bahwa adapun ruang lingkup antara kerjasama ini yakni untuk membangun kolaborasi dalam pendayagunaan sumber daya manusia. Adapun ruang lingkup daripada kerjasama tersebut adalah untuk membangun kolaborasi dalam pendayagunaan sumber daya manusia pada tingkat lapangan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan gizi nasional, di mana kita melibatkan kita punya petugas lapangan dan tim pendamping keluarga yang berada di kampung untuk menyediakan data berkaitan dengan sasaran khusus ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita. Terus sesuai juga dengan kesepahaman tersebut, yaitu adanya pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Pilmona Maria Yarolo menambahkan bahwa dari MOU tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian kerjasama PKS untuk implementasi ke depan. Dan dari MOU tersebut juga ditindaklanjuti dengan adanya PKS yang dibuat untuk implementasi daripada MOU tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti. Di mana memang tanggung jawab yang diberikan kepada Kemenduk Bangga BKKBN adalah kita menyediakan data sasaran program makan bergizi, antara lain data keluarga berisiko stunting yang memang selama ini sudah kita miliki. Selain itu juga kita diberikan tanggung jawab untuk bisa memberikan akses pemanfaatan data sasaran program tersebut, makan bergizi gratis. Kita juga menyediakan sumber daya manusia di lapangan yang terdiri dari tadi ya penyuluh KB, petugas lapangan, para kader, institusi masyarakat, termasuk juga tim pendamping keluarga untuk mendukung program makan bergizi gratis ini. Dan yang terakhir adalah kita melakukan monitoring dan evaluasi bersama para pihak terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Maria Talim Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kembali kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mau terus untung? Pakai terus Arko, tinggal sorong. Ahai! Arko kereta sorong, teknologi Jepang, desain inovatif, lebih strong. Angkut apa saja, hemat tenaga, gampang nuangnya, selin bentuknya. Don't forget, ojo lali, kereta sorong, ya Arko ini. Terus untung, terus pakai Arko, tinggal sorong. Pastikan original. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Persipura All Stars yang sudah hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada Asprof PSSI Provinsi Papua Barat. Pemimpin yang ada. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan kehadiran Jack Komboy dan kawan-kawan dapat memberikan motivasi kepada generasi muda yang ada di Papua Barat. Untuk itu dalam pembukaan Liga 4, Gubernur berpesan kepada semua tim yang ada untuk menjaga sportivitas dalam pertandingan dan menjaga semangat kebersamaan persatuan cinta akan olahraga. Yang berpartisipasi, semoga kompetisi ini berjalan dengan sportivitas dan fair play. Mari kita sama-sama junjung tinggi semangat kebersamaan, persatuan dan cinta akan olahraga, cinta akan sepak bola. Akhirnya dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya resmikan kompetisi Liga 4 Regional Papua Barat tahun 2024-2025 dibuka secara resmi. Bermain sepak bola dengan cantik untuk memberikan hiburan kepada semua yang datang ke lapangan untuk menonton dan kepada semua penonton bisa memberikan semangat kepada semua tim yang bertanding. Masalah yang ada di lapangan jangan dibawa ke tribun. Namanya sepak bola itu pasti ada benturan. Mari bertanggung jawab bersama menjaga keamanan, ketertiban sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik dan semua bisa bermain dengan sportivitas yang tinggi. Harapkan junjung tinggi sportivitas, jaga kebersamaan, kekompakan ya untuk main dan memberikan yang terbaik pada semua yang menonton. Begitu saya harapkan kepada para penonton, berikan ya semangat sport ya, tetapi jangan sampai ya masalah di lapangan jangan bawa ke tribun, atau masalah di lapangan jangan bawa di luar lapangan, atau kita di luar punya masalah di luar jangan kita bawa ke lapangan. Artinya ketika ada ya namanya bola itu biasa ya, kaki baku tendang itu sudah biasa, jadi jangan sampai ada pihak yang merasa bahwa keluarganya anaknya akhirnya ikut masuk ke dalam dan bikin situasi jadi tidak aman, dan itu tidak boleh ya. Begitu mari saja kita semua kita punya tanggung jawab bersama, kita jaga keamanan, ketertiban, kedamaian sehingga kita punya anak-anak yang adik-adik ini
mereka bermain dengan sportivitas yang tinggi dan mereka. Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Boas Salosa mengingatkan semua peserta Liga 4 untuk menjaga sportivitas di setiap pertandingan yang akan berlangsung. Hal tersebut disampaikan langsung kepada semua tim yang akan ikut berkompetisi di Liga 4 Zona Papua Barat di Stadion Sanggeng Manokwari pada Kamis 27 Maret 2025. Boas Salosa mengatakan pertandingan ini juga akan berlangsung dengan baik dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih juga kepada semua masyarakat Papua Barat yang sudah hadir untuk menyaksikan kompetisi Liga 4 Zona Papua Barat. Semua bisa berjalan dari awal hingga pada akhirnya nanti berjalan dengan baik. Selamat bertanding dan semua tim bisa bertanding dengan sportivitas sampai dengan terselesainya kompetisi Liga 4. Tuhan berkati semuanya. Saudara, terbentuknya klub sepak bola Manokwari United FC dinilai Bupati Hermus Indo sebagai salah satu wujud dalam membangun daerah. Kamis 27 Maret 2025, klub sepak bola Manokwari United FC resmi dilaunching oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Tim ini siap berlaga di kompetisi sepak bola Liga 4 Regional Papua Barat di Manokwari. Hermus Indo dalam sambutannya pada seremoni launching Manokwari United FC menyampaikan keberadaan klub sepak bola ini menjadi salah satu wujud dukungan terhadap pembangunan daerah berdasarkan moto Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari, yang mana pembangunan tidak hanya pada aspek fisik akan tetapi juga membangun sumber daya manusia melalui aspek pembangunan sumber daya pemuda melalui olahraga dan seni. Ini adalah bagian dari proses kita membangun daerah ini. Amin. Jadi kehadiran Manokwari United adalah wujud komitmen bahwa kita sedang berjuang bersama-sama membangun daerah ini. Sebagaimana moto kita Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Salah satu aspeknya adalah membangun Manokwari dalam semua aspek pembangunan. Tidak hanya kita memperhatikan aspek fisiknya saja, tetapi juga membangun sumber daya manusia. Itu pemberdayaan pemuda melalui apa? Olahraga dan seni. Jadi olahraga itu menjadi instrumen untuk pengembangan sumber daya manusia kita di Kabupaten Manokwari. Jadi kalau kita bisa kelola olahraga dengan baik, kesenian daerah dengan baik, disitulah tempat untuk kita membina anak-anak muda kita. Karena kalau kita bicara anak-anak muda, identitasnya jelas. Kemudian identiknya hanya dua saja. Anak-anak muda itu kalau tidak suka berolahraga, mau menyanyi dan juga mau ikut seni dan lain sebagainya. Sebagai Bupati, Hermus Indo juga mengajak semua pihak untuk membangun Manokwari dengan talenta masing-masing, salah satunya dengan menghidupkan kembali sepak bola di Manokwari. Mari kita berjuang bersama-sama melalui potensi talenta kita, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ayo kita berpartisipasi untuk membangun Kabupaten Manokwari ini dengan cara-cara yang positif dari kita semuanya. Yang memiliki potensi dan juga profesionalisme dalam bidang olahraga, ayo berjuang terus di sini. Kemudian kita yang memiliki kompetensi di bidang yang lain, kita pun berjuang untuk membangun di situ. Khusus untuk adik-adik ya, lihat sepak bola sebagai masa depan. Jangan lihat sepak bola sebagai sesuatu yang sampingan. Membangun daerah dengan menghidupkan sepak bola, maka kedisiplinan bagi pemain juga sangat dibutuhkan. Sehingga Bupati juga berpesan kepada manajemen dan juga pemain Manokwari United FC untuk lebih disiplin. Para pemain harus siap untuk diatur dan mengubah perilaku negatif. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, Persatuan Sepak Bola Manokwari Perseman dengan berbagai histori panjangnya di dunia sepak bola tanah air kini mulai redup. Untuk itu Bupati Manokwari harapkan Perseman harus bangkit kembali untuk masyarakat Manokwari. Histori panjang Perseman Manokwari di dunia sepak bola tanah air bak ditelan bumi sebab klub bola yang telah mengharumkan nama Manokwari dan juga tanah Papua di kala itu saat ini mengalami kevakuman. Hal ini menjadi salah satu atensi penting yang disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya pada launching Manokwari United Club Kamis siang. Dikatakan Bupati bahwa saat ini dalam pembinaan olahraga sepak bola di Manokwari ada banyak permasalahan yang terjadi. Salah satunya tidak aktifnya Perseman Manokwari sehingga hadirlah Manokwari United FC. Perseman harus bangkit kembali untuk mengembalikan kejayaan Perseman Manokwari. Hermus Indo mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian. Bahwa ada sejumlah permasalahan yang kita hadapi dalam konteks pembinaan olahraga sepak bola khususnya di Kabupaten Manokwari. Perlu kita pahami bahwa kehadiran Manokwari United hari ini menjadi implikasi dari tidak terkelolanya dengan baik Perseman Manokwari. Ini saya harus jujur mengatakan Perseman itu identitas Manokwari, kebanggaan Manokwari, tetapi kemudian dikuasai oleh orang per orang. Ini saya harus bicara di mimbar, Jadi tidak boleh barang milik umum itu dikuasai oleh orang pribadi. Kembalikan Perseman Manokwari kepada rakyat Manokwari. Hari ini kita tidak bisa tangani Perseman Manokwari sehingga kita bentuk United, Manokwari United. Saya minta seluruh rakyat Manokwari supaya bersatu kita kembalikan Perseman Manokwari, jadi kita akan punya dua kesebelasan di Manokwari. Kevakuman Perseman Manokwari ikut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga Bupati berharap Perseman harus dikelola secara baik sehingga Manokwari memiliki dua klub sepak bola yang dapat menjadi wadah bagi anak muda Manokwari mengembangkan bakat sepak bola. Ya, selama ini saya diam, tetapi saya harus bicara, publik harus tahu barang itu dikuasai oleh orang per orang, personal saja. Jadi ayo kembalikan Perseman supaya ini diurus dengan baik. Jadi kalau kita punya dua kesebelasan di Manokwari, ini akan menyediakan wadah yang baik bagi anak-anak kita untuk ada yang di Perseman dan ada di Manokwari United. Kita berjuang untuk memperbaiki citra dan juga identitas kita lewat sepak bola. Ya, kita tahu Perseman punya prestasi sejak tahun 80-an. Kegagalan kita dalam membina Perseman itu juga menjadi sebuah kegagalan bagi kita pemerintah untuk kemudian tidak bisa mengembangkan itu. Tapi bagaimana pemerintah mau ambil kalau barang itu dikuasai oleh pribadi? Keberadaan klub sepak bola di Manokwari dapat menjadi wadah pembinaan prestasi para pesepak bola. Untuk itu kejayaan Perseman harus dikembalikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, putaran pertama kompetisi sepak bola Liga 4 Papua Barat mempertemukan Grup A Persegaf Pegunungan Arfak dan Bayangkara FC pada Jumat pagi 28 Maret 2025. Liga 4 2024-2025 adalah edisi pertama dari musim Liga 4. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Provinsi, PSSI untuk putaran provinsi. Untuk itu, Asprof PSSI Papua Barat menggelar kompetisi Liga 4 yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat yang sudah dibuka pada Kamis 27 Maret kemarin. Pada putaran pertama kompetisi Liga 4 Papua Barat, Grup A mempertemukan Persegaf Pegunungan Arfak dan Bayangkara FC di lapangan Stadion Sanggeng, Manokwari. Pertandingan semakin seru dengan euforia para penonton sepak bola dari masing-masing pendukung kedua tim yang hadir di lapangan. Pada babak pertama, tim sepak bola Bayangkara FC berhasil membobol gawang tim Persegaf dengan skor 1-0. Tim sepak bola Persegaf pun terus mengejar bola dan kembali membalas gol ke gawang tim sepak bola Bayangkara FC dan skor imbang menjadi 1-1 pada babak pertama. Manajer Persegaf Pegunungan Arfak saat diwawancarai mengatakan bahwa sangat mengapresiasi dan mendukung para pemain Persegaf yang sudah berlaga pagi ini. Tanggapan saya terhadap pertandingan hari ini, dan ini merupakan pertandingan perdana oleh tim Persegaf, dan hari ini saya apresiasi kerja keras pemain sehingga hari ini kami mencapai hasil yang maksimal. Dan memang
secara sengaja dan tidak sengaja kami dirugikan kan, karena banyak pelanggaran, banyak kesalahan yang dilakukan lawan tim terhadap pemain, kemudian juga wasit perangkat pertandingan. Sehingga dengan kejadian hari ini, panitia dan secara khusus perangkat pertandingan bisa evaluasi perangkat pertandingan sehingga pertandingan berikut boleh berjalan baik sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga evolusi sepak bola di Manokwari lebih maju. Terima kasih. Ketua Asprof PSSI Papua Barat, Faisal Kelian, juga menambahkan bahwa di mana ada sedikit insiden yang terjadi pada saat laga berlangsung, namun semuanya berjalan dengan baik. Pertandingan perdana di pagi hari ini sangat seru sekali, di mana dipertemukan di grup A antara Persegaf Kabupaten Pegunungan Arfak melawan Bayangkara FC, di mana dengan skor akhir 1-1, di mana ada insiden-insiden yang terjadi di lapangan itu seperti biasa aja, karena ya benturan-benturan dan kompetisi ini baru pertama kali dilaksanakan di Papua Barat, khususnya Liga 4 Indonesia ini. Ya, jadi ada benturan-benturan dan semangat dari para pemain, akhirnya ada benturan-benturan yang mengakibatkan ya tidak begitu parah. Dengan pertandingan Liga 4 ini berjalan dari tanggal 27 kemarin pembukaan sampai tanggal 10 Maret nanti pada partai final. Pertandingan babak kedua dilanjutkan dengan euforia kedua tim sepak bola yang semakin memanas di lapangan dengan penyerangan bola ke masing-masing gawang kedua tim sepak bola tersebut. Pertandingan putaran pertama pada Liga 4 Papua Barat Grup A antara Persegaf Pegunungan Arfak dan Bayangkara FC berakhir dengan skor imbang 1-1. Mario Talem Bekas, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 28 Maret 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.